Corneringnya masih bagus banget. Masih enak banget, rigid. Tuh. Ini mobil performanya masih bagus banget, men. Halo men, selamat datang channel Suka Nyetir. Kali ini, lo lihat di belakang gua ada apa? Kali ini kita mau review. Enggak ini. Nanti tapi kapan-kapan kita review ini. Kita mau review BMW. Nih. Tuh. 323. Udah banyak part modifikasinya. Ini 323 tahun 96 dan Matic. Dan ya sekarang menarik karena harganya ya lebih murah dari LCGC, men. Mungkin kalau buat LCGC kelas bawah ya ini setara, men. Tapi pakainya kan enak banget ini. Tuh, pajak juga udah murah. Ini 323 tahun 96. Jadi warnanya abu-abu. Ini warnanya udah dicat ulang. Dia jatuhnya udah restorasi, men. Jadi part-partnya semua udah restorasi, udah di repaint, udah siap. Pokoknya lu udah tinggal pakai deh, men. Nggak ada jajan, nggak. Walaupun tahunnya tua, tapi lu pakainya tetap terasa baru karena udah full restorasi. Nih, kita lihat lu nih, bumper dia pakai AC Schnitzer semua, body kit dia pokoknya pakai AC Schnitzer. Tuh, velgnya juga dia pakai AC Schnitzer, ya kan? 225 45 ring 17. Bannya kayaknya slick juga nih, men. Udah semi slick. Tuh. Knalpot juga AC Schnitzer, ya kan? Tuh ada tulisannya AC Schnitzer. Nah ini BMW kalau di depan lambangnya itu masih di depan lambangnya pakai AC Schnitzer. Full totalnya gue nggak tahu berapa dia modifikasi mobil ini. Tapi ini semua body kit dan lain-lain semua partnya itu ori. Lu bisa cek number pinnya itu semuanya ori, men. Jadi nggak kaleng-kaleng ini mobil, men. Walaupun kelihatannya biasa aja tapi ganteng banget, men. Tuh lu lihat. Nih, spion AC Schnitzer juga. Jadi nih, tuh. Ya kan? AC Schnitzer. Gokil ya, men. Ini mobil sih cakep banget loh. Udah sempat ada yang nawar beberapa. Oh ya, gua open price dulu. Harganya tuh kalau nggak salah di sekitar 125 juta. Kalau nggak salah ya, kalau salah ntar gua taruh. Harga itu sekitar 125 juta. Dan lu udah dapet yang looksnya kayak gini, men. Dan pakainya tuh masih enak banget. Ntar kita nyetir, tenang aja. Kita cobain ntar. Ya kan tuh. Cakep banget, men. Nih kita lihat ya. Kemarin tuh ada yang komen ke gua, "Bang, sekalian liatin dong, cekin kondisi kayak gimana." Nih gua cekin kondisi nih, men. Tuh, lu lihat. Pertulangan semua masih rapi, ya kan? Tuh. Masih rapi. Ya kan, nah ini dia agak ngangkat sedikit nih, men. Tapi ini dibukanya masih normal tuh. Tuh, masih bisa buka tutup normal. Nih, lihat lagi. Tuh. Pertulangan rapi semua. Ini putih-putih tuh bekas dipoles, men. Jadi debu-debu polesnya tuh kesini. Ini bisa hilang. Tuh. Bisa hilang. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau lu beli ini dipercantik lagi. Gitu. Tuh, rapi ya. Ininya rapi, men. Tuh, gokil ya. Tuh, ntar kita lihat joknya nih. Ini joknya masih rapi banget. Kita buka ininya, bagasi. Ntar kita cek lagi pintu sebelah sana. Tuh, aduh, gila bagasinya berat banget, men. Ini kayaknya ada hidrolik sih, tapi hidroliknya kayaknya mati. Tuh, bagasinya. Rapi kan? Nah ini tuh dia udah pakai sound systemnya kickers campur sih sama ARC. Tuh, ya oke lah. Tuh, rapi guys semua guys. Ini udah di repaint, tapi repaintnya rapi tuh, nggak berantakan. Semuanya dicopotin satu-satu. Tuh, rapi kan? Tuh, rapi guys ini. Gila lu nggak mau lu. Tuh, ininya juga rapi. Tapi ini agak kotor, nanti dibersihin. Nih masih ada nggak ya kuncinya ya? Kita lihat ya. Gimana sih bukanya? Gue lupa. Oh, kuncinya udah nggak lengkap. Ini juga kotor. Nanti dibersihin, tenang aja, men. Tuh,
Rapi kan tuh, sampai lubang sini semua rapi men. Tuh. Terus yuk kita buka. Kita buka pintu sebelah kanan berarti. Nih. Tuh. Rapi nggak tuh? Bumpernya semua masih fit ya. Ininya juga masih bagus banget tuh. Tuh. Bumper fit banget karena memang tuningannya AC Schnitzer. Kayaknya kalau nggak salah seingat gua ada yang versi AC Schnitzer buat mesinnya sebenarnya. Tapi ini dia pakai body kitnya doang. Tuh, rapi ya. Velgnya sih gua naksir men. Velgnya jadi bikin tambah ganteng nggak sih? Tuh. Ya kan? Nih kita cek pintu. Nih list ya, list kaca tuh. Semua rapi guys. Tuh. Ini defoggernya, ini stop lampnya yang di atas masih nyala semua. Tuh, karet-karetnya juga masih bagus, sama tadi sebelah sana juga masih bagus, cuma gua nggak ini aja. Nah ini ada, ya namanya udah tua men. Ini kulitnya masih asli, masih bawaannya. Oh tadi mana sih? Oh ini ya, tuh. Lo lihat rapi guys. Ya ini putih-putih ini ya, bekas poles. Tuh, rapi men, gila. Ininya aja masih bagus, karetnya rapi semua, gila. Karet-karet BMW itu lumayan. Kalau nggak salah kan Fitra Iri pernah punya, tapi yang manual. Gue pernah nonton vlognya. Dia ganti karet-karetnya mahal banget. Dan ini karet-karetnya udah siap men, udah tinggal pakai. Tuh, gila ini kondisinya sih buat ukuran tahun 96. Kondisinya bisa dibilang gila ini, alik. Tuh, nah ini dia tuh ada longgar tuh. Ini bakal diganti nanti. Lagi nunggu barang. Tuh. Rapi guys, gila. Gila ya rapi ya. Sekarang kita lihat kap mesinnya nih men. Berarti bukanya dari, ntar kita lihat interior. Tenang aja men. Nah ini tadi gue udah sempat buka ya men. Karena yang mobil yang masuk ke channel gue nggak boleh yang kaleng-kaleng. Nih, tuh masih jalan nih hidroliknya ya. Tutup. Gue buka lagi nih. Tuh, nggak pakai dorongan guys. Nah ini udah diganti juga peredamnya, baru ya. Mesin sebenarnya kalau di speedometernya, kilometernya tuh 200.000 something kalau nggak salah. Tapi kilometer udah nggak bisa dijadiin patokan men, karena dalemannya, jeroannya si mesin M52 ini udah full restore. Berarti mesinnya udah diturunin, piston-piston semuanya disegerin lagi, dibaruin lagi, pakai baru lagi semua, diperbarui. Nah, jadilah ini. Tuh, plakatnya. Nih, rapi men. Kita lihat ya. Tuh. Pertulangan rapi. Ya ini kebuka sedikit. Oh enggak men, ini tinggal diselipin. Tuh. Rapi guys, tulang-tulangnya. Tuh. Ini karetnya guys, baru guys. Tuh. Masih empuk banget. Sama keliling tuh sampai sebelah situ juga tuh. Sini juga nih. Tuh. Mesin ya kotor-kotor sedikit, tapi nanti pokoknya kalau lo beli udah terima rapi men, terima beres semua, terima tambah bersih lagi. Nah men, sekedar keterangan aja, mesin ini M52B25 inline 6, horsepower 168, torsinya di sekitar 245 Nm, dan lu bakal dapat output yang sama seperti dulu karena mesin ini udah direstorasi men. Jadi kalau mobil lama dipakai sekarang udah nggak bisa diklaim segitu kan, sebenarnya pasti turun terus. Tapi karena mobilnya udah direstorasi, jadi semuanya bener-bener lu bisa rasain power yang kayak dulu. Gokil ya men, ini rapi banget men. Ngiler gua. Kalau orang nanya untuk spare part gimana bang, susah nggak? Jadi gua kenal sama showroom ini, orang-orangnya baik. Jadi kalian bisa tuh setelah beli, nanti tiba-tiba ada problem apa, itu tuh lu bisa konsultasi sama mereka, betulinnya gimana, di mana, nanti dikasih bengkel rekanan. Nah oke men, sekarang kita masuk nih.
Tuh, kita duduk, kita rasain. Nah, kita tutup pintunya ya. Gila, suara pintunya masih enak banget. Nah ini mata gue kayak gini nih, posisi penglihatan gue, visibilitas gue kayak gini gitu ya. Oke. Enak gitu. Spion kiri, spion kanan terlihat cukup jelas gitu ya. Kiri juga terlihat cukup jelas, spion sini juga terlihat cukup jelas, spion tengah. Nah kita kontak on dulu nih men. Tuh, asik ya semua ya, aman ya. Tuh, sekali nyala guys. Ini ada inspectionnya masih hijau, berarti belum waktunya ganti. Nyalain lampu dulu deh. Belum waktunya ganti oli gitu ya. Nah ini kilometer yang gue bilang tadi 200.000 sekian, tapi ini udah nggak bisa jadiin patokan karena telah direstorasi men mesinnya gitu. Oke, nah tuh ada tulisan tuh toilet failure. Jadi MID-nya ini displaynya display untuk pengingatnya semuanya masih aktif tuh, sampai kelihatan tuh coolant level sampai kelihatan semua. Terus habis itu apa ya? Oh kita nyalain AC men. Gimana ya? Nah ini AC-nya tuh dual zone. Jadi lu bisa atur yang sebelah sini sendiri, bisa atur yang sebelah situ sendiri. Gitu men. Jadi kalau agak berisik maaf nih ya men. Nah kira-kira gitu. Jadi ini mobil semuanya masih bagus banget men. Kalau lu lihat nih, dashboard semuanya masih rapi. Aduh. Ini ada ini. Bentar. Dashboard semuanya masih rapi men. Tuh, ini yang tadi gue bilang agak kendor sedikit. Ini kayaknya bisa dikencengin. Nah, tinggal si pilar A-nya nih, kanan sama di sebelah kiri tuh. Itu harus dikencengin, harus diganti, tapi bakal digantiin kok sama orang ya. Tuh plafon semua masih rapi men. Ke belakang. Gokil ya. Agak kotor-kotor dikit sih karena warnanya memang putih kan. Gitu. Tuh. Ini supportnya masih ada, gue punya juga masih ada. Tuh, support sini. Apalagi ya? Ini semua kita bisa cek nih. Speednya segala macam bisa cek, apa segala macam. Nah, gue kurang ngerti sih ini. Nah, ini buat jam. Nah, ini setirnya, gue lupa ngomong nih. Setirnya udah diganti palang 3. Jadi aslinya tadinya kan palang 4, tapi ini setirnya ori, bisa dicek ori setirnya. Jadi, nah tapi kulit-kulitnya nih kata yang punyanya sih gara-gara pandemik gitu ya. Terus habis itu dia pakai sanitizer terus. Jadinya gini nih men. Ini bener sih tapi sanitizernya aja buktinya sampai ada di mobil tuh. Tuh. Jadi kayak gini. Terus apalagi, nah ini tabnya dia udah ganti Pioneer, anniversary ke-9 nih, special edition. Jadi lu dapet tipnya aja juga udah mahal banget men. Gitu. Kita belum duduk di belakang ya. Tapi kita cek-cek dulu nih, apa nih? Ada apa nih? Nah ini gue udah cobain, ini powernya semuanya masih berfungsi. Kalau lu mau sport masih berfungsi semuanya. Transmisi, nih gue oper nih. Transmisi bagus banget, nggak ada ngejedak, enak banget. Tuh, enak banget transmisinya, masih bagus banget. Nah ini power locknya masih aktif, ya kan. Terus ini spion, tuh, semuanya masih aktif. Tuh, kayaknya yang kanan doang katanya agak berat, men. Tuh, yang kanan tuh mesti hati-hati. Ini sih gampang sih, tinggal di servis. Sebelah kiri tuh. Jadi semuanya masih bagus banget, men. Ini tuh rapi, men. Kalau lo tutup tuh masih fungsi. Tuh. Ada beberapa sih yang kurang-kurang sedikit-sedikit ya. Tapi mengingat tahun gitu ya, dan pemakaian mobil ini cukup rutin. Jadi segini kondisinya masih bagus banget, men. Jadi kita mesti lihat ke situ juga deh, men. Nih kita sekarang duduk di belakang ya, men. Tumben nih, biasa gue duduk depan dulu. Nih kalau nih. Adjuster bangkunya, men. Ini adjuster bangkunya semuanya masih aktif. Oh, ini buat majuin, buat naik turun, buat bagian belakang. Jadi bangkunya udah proper semua. Nah, ini ada buat ngatur si setirnya, tiltnya. Gitu. Nah, ini lampu-lampu di sini biasa nih mobil Eropa kayak gini. Nah, ini buat fog lampnya. Terus apa lagi? Sen kanan, sen kiri sebelah sini.
wiper sebelah sini. Gitu. Di sini ada defoggernya tuh buat ngatur. Apalagi udah sih, gitu doang. Ya nanti lu kulik-kulik sendiri deh, lu cari-cari sendiri. Ya cuma ini lumayan lengkap menurut gua. Untuk mobil harian daripada LCGC ya mendingan ini, walaupun spare partnya agak-agak ya. Tapi kalau lu pakainya awet-awet aja sih, harusnya awet-awet aja juga mobilnya. Ini mobil awet juga. Tuh. Ini tirainya. Terus, nah posisi duduk ini men, enak sih. Ini posisi nyetir gua udah agak selonjor, enak. Dan kaki gua masih segini. Ininya keras sayangnya. Kalau ininya empuk sih mungkin kita bisa nyender begini enak gitu kan. Joknya enak banget men, jok belakangnya men. Terus headroom jauh, nyantai. Nah ini, aduh. Begitu dibuka, oh nggak ada men, dia nggak ada cup. Ada loh. Tuh, ada cup holder guys. Cup holdernya ngumpet. Lo bisa di sini cup holder, sini taruh barang, atau cup holdernya agak ke sini, di sini taruh barang, atau tidak pakai cup holder sama sekali juga bisa. Jadi lumayan, tingkat kepraktisannya tinggi. Aduh. Maaf. Tuh. Rapi. Lumayan sih bro. Ini segini untuk ukuran mobil tahun 96 ini rapi banget dan bagus banget. Yang penting tulang-tulang tuh rapi. Interior nggak sempurna, nggak 100% sempurna, tapi jauh lebih baik dibanding kondisi-kondisi mobil yang lain kalau menurut gua ya. Karena gua ada berapa kali masuk ke 323 atau BMW gitu. Ini termasuk yang oke. 80%, belum sampai di bawah 70 penilaian gua sih. Tuh, joknya masih enak banget gitu. Nah, speaker. Nah, ini lampu. Di sini juga lampu ya, kalau nggak salah ya. Tuh, udah. Yuk, sekarang kita nyetir yuk. kita test drive. Jadi kalian kalau mau beli ini bisa tahu seenak apa kondisinya selama jalan ya. Oke men, pertama-tama kita tes dulu nih di dalam kota nih ya men. Oh, dia kakinya kan udah dipendekin ya Cap, udah dipotong pernya. Tapi dari tadi gue ngerasain sebelum mulai video ini gitu ya, sebelum mulai tes gitu ya, sebelum kamera on gitu, aman sih, kaki-kaki sunyi men. Dan kaki-kaki dia juga udah di restore gitu. Remnya masih bagus banget. Remnya khas BMW kayak gini nih remnya nih. Masih pada level yang sama kalau menurut gua. Kinerjanya masih bagus banget. Tuh, ini polisi tidur nih. Tuh. Ya kita mesti sedikit hati-hati aja karena dia agak ceper kan. Tapi empuk men, bukan yang keras gitu ya. Bukan yang keras bikin pinggang sakit gitu, enggak gitu sih men. Perpindahan transmisinya juga enak gitu, naik gitu ya, pelan-pelan gitu, naik. Enak sih, cukup halus sih men perpindahan transmisinya. Tuh, gue bisa ngerem halus banget, enak. Setirnya nggak enteng-enteng banget, tapi nggak berat-berat banget gitu. Dan ini setirnya kan udah diganti ya. Apa sih sebutannya, model kancut ya. Oh, udah ada airbag men. Tapi kayaknya aslinya nggak ada deh, nggak tahu deh, gue lupa aslinya ada apa nggak. Model setirnya kan udah dirubah model begini. Ya enak gitu megangnya tuh. Dan nggak kesan outnya nggak ada, maksudnya dapat kesan yang lebih modern. Kalau yang lama, yang aslinya kan itu palang 4 gitu kan, emang gue juga kurang selera sih dengan setir palang 4 itu. Walaupun tengahnya tetap BMW gitu ya. Speedometer semua aktif, RPM aktif. Terus temperatur aman. Di setengahan dari tadi karena gue standby nyala ya. Woi, klaksonnya ganteng men. Tuh, klaksonnya ganteng loh. Gagah. Nah ini karena gue masih pakai power yang biasa, maksudnya belum nyalain power mode gitu ya. Ini normal gitu, karena ada eco, ada power. Nah ini yang normalnya ya nggak lemot-lemot amat juga sih, tapi nggak pelan-pelan amat juga. Setirnya kayaknya agak miring
kanan sedikit. Kalau posisi kaki ya, rem dan gas gitu dibanding sama setir masih sama nih, kayak E30 gitu ya. Masih sama, rada-rada kaki ke kananan, setir ke kirian gitu, masih sama sih, cuma lebih baik kayaknya. Gak semiring E30. Kaki kita, tadi gue lupa bilang, kaki kita tuh ada footrest-nya, jadi enak. Bisa istirahat tuh kaki kiri. Kalau kita ngerem pakai kaki kiri pun juga feel-nya dapat. Itu ya buat kalian yang suka ngerem pakai kaki kiri Matic. Gue juga terkadang suka pakai sih kalau capek. Tuh bantingannya enak banget men. Ininya kan goyang banget tuh. Tapi gue dapat bantingannya soft. Gitu sih. Kita rasain pelan-pelan tuh. Enak sih, nggak berisik glodak gitu. Ada suara gitu karena memang udah potong per, tapi bukan yang berisik banget, letak gitu. Nggak ada bunyi, termasuk sunyi lah segini. Untuk mobil yang udah dipotong per segini tuh termasuk sunyi banget men. Ini Matic sama mesinnya sih masih bagus banget. Terasa sih masih bagus. Pengeremannya juga bagus. Kita cobain sekarang, ntar lagi kita coba masuk tol ya men. Mudah-mudahan hujannya nggak gede nih. Tuh enak men. Naiknya masih cepat juga menurut gua. Padahal gua gasnya masih setengah. Gue ngegasnya masih setengah gitu ya, bukan yang gue gas full gitu. Tapi bukan yang gue bejek gitu ya, tapi naiknya cepat men. Gue paling baru pakai 1/4 gitu gasnya, pedal gasnya. Tuh. Enak sih men. Segini sih enak banget menurut gue. Kita coba naik ke jembatan layang situ nih men. Nah oke men, sekarang kita naik ke atas. Antasari ya. Ini sih gue sambil riset. Kalau kalian bisa kelihatan, gue sambil riset konsumsinya. Gue pengen kasih lihat kalian juga berapa sih konsumsinya gitu. Nah, kita coba nyalain power mode-nya. Oke, nah kalau dia nyala power mode, itu RPM-nya nahan men. Nggak cepet ngoper dia. Oke, nice. Di kecepatan tinggi bagus banget nih mobil, nggak ada lari. Ini kecepatannya di 80 kira-kira. Tadinya gue mau masuk tol, cuma kayaknya hujan men. Sayang mobil yang terkolongnya terlalu kotor, terus banyak pasir kan. Naik tertakutnya ke mesinnya lecet. Jadi di sini aja kita tes, nanti kita putar balik udahan. Ya. Oke sih, satu kayaknya kira-kira 1 liter sekitar 7 kilo 8 kilo nih. Oke, corneringnya masih bagus banget. Masih enak banget, rigid. Tuh. Ini mobil performanya masih bagus banget men. Ini kalau kalian nyari-nyari mobil yang murah tapi enak dipakai, fiturnya melebihi LCGC. Nah gue juga lupa tuh. Ini lampu depan tuh bisa di-adjust tingginya. Terus memang udah bawaannya. Terus habis itu lampu yang di speedometer juga bisa dibikin lebih redup, bisa dibikin lebih terang. Fog lamp udah ada gitu kan. Jadi ini mobil udah di atas LCGC jauh lah gitu. Untuk harga apalagi gitu ya, di bawah lebih murah dari LCGC gitu. Tinggal perawatannya aja. Nanti tinggal konsultasi aja sama si pemilik showroomnya, Badak Auto.
Dan nanti bisa bantuin kalian kalau misalnya kalian udah beli mobil ini, nanti ada problem-problem atau maintenance bulanannya kira-kira apa gitu. Nanti dia bisa kasih bengkel rekanan yang ya harganya masih bersahabat lah sama kantong. Yang penting pakainya halus-halus aja, awet-awet aja, walaupun ini mobil performanya tinggi gitu ya. Tapi kalau urusan mesin sih, kerusakan di mesin sih kayaknya gue bisa jamin nih masih panjang umurnya ke depan, karena habis direstorasi full gitu kan. Tinggal setir, di spuring aja. Terus beberapa perintilan-perintilan yang kecil-kecil tinggal dilengkapin sedikit. Udah beres di mobil, men. Ini setir kayaknya bisa di-retrim lagi. Tinggal cari warna yang sama ini tone-nya, udah seger lagi, men. Segini sih enak banget, men. Nyetir-nyetir santai gitu ya. Di kaki gua sih sekarang sih udah keluar nih, udah mulai stabil. Konsumsinya di 12,1 per 100 km. Berarti kalau dihitung berapa itu? 11,9 sekarang. Ya lumayan lah, nggak boros-boros amat, men. Ini power mode-nya masih nyala gitu ya. Begitu lo bejek, woi, masih cakep, men. Tenaga masih cakep, transmisi masih cakep. Gila, asik. Ini masih asik banget, men. Bisa jadi pilihan buat kalian, men. Asik loh ini. Oke, kira-kira sekian video dari Suka Nyetir. Gue Jakob pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita review lagi mobil yang lain. Ya ini mobil worth it banget kalau kalian mau beli, kalian ada budget, bisa banget buat kalian pertimbangkan gitu ya, dibanding ngambil LCGC yang harganya murah banget tapi dapetnya juga begitu banget gitu. Ini boleh jadi pertimbangan, dan pajaknya juga kan ini udah murah. Ntar gue kasih lihat deh pajaknya berapa, gue lupa. Oh ya, mobil ini pajaknya telat gitu ya. Jadi nanti kalian nego aja gitu, berapa plus harga pajak telat. Pokoknya open price di 125 kalau gua nggak salah. Ya masih worth it banget, men, ini mobil. Oke, bye.